Assalamualaikum sahabat berkah yang beriman. Di video kali ini kisah Rasul mendengar siksa kubur. Keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, klik subscribe dan like. Jangan lupa klik notifikasinya agar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Sahabat berkah yang beriman, kisah Rasul mendengar siksa kubur tentu merupakan salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, jika Allah memberi kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Semula Nabi Sulaiman alaihi salam yang dapat memahami bahasa semua binatang. Nabi Daud alaihi salam yang dapat memiliki suara merdu yang indah. Ada pula Nabi Ibrahim alaihi salam yang dapat membangun Ka'bah di Mekah. Sampai pada Nabi Yusuf yang mempunyai anugerah wajah yang sangat rupawan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada para nabi tentu dengan diikuti pesan kebaikan di dalamnya. Kisah Rasul mendengar siksa kubur. Hal yang menjadi salah satu sifat mulia yang dimiliki oleh para nabi tersebut juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat mulia dan kebaikan yang luar biasa. Sifat beliau yang seperti itulah yang menjadikannya manusia pilihan dan teladan bagi umat muslim yang ada di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan gelar kepada beliau sebagai Rasulullah. Oleh karena itu, gelar tersebut adalah salah satu keistimewaan dari beliau. Sifat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau adalah mampu mendengar suara siksa kubur. Seperti yang sudah diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Dijelaskan jika Rasulullah SAW dapat mendengar suara mayit yang sedang mendapat siksa di dalam kubur saat melewati dua kuburan yang berbeda. Beberapa kisah Rasul mendengar siksa kubur. Kisah Nabi Muhammad SAW yang mampu mendengar siksa kubur dapat kita pelajari sebagai berikut. Melewati sebuah kuburan 6 orang. Kisah ini menceritakan jika Rasulullah SAW sedang melewati kuburan yang berisi mayat 6 orang. Seperti yang sudah diriwayatkan Muslim, Zaid bin Sabit, yaitu ketika Rasul ada di kebun Bani Najjar dengan menaiki keledai. Secara tiba-tiba keledai itu menyimpang dari jalanan. Kemudian keledai tersebut lari dan membuat Rasulullah hampir terjatuh. Setelah diketahui, ternyata tempat tersebut adalah sebuah kuburan yang berisi beberapa orang. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada salah satu lelaki yang ada di sana. Kisah Rasul mendengar siksa kubur tersebut bertanya siapa yang mengenal penghuni kubur tersebut. Lelaki tersebut menjawab bahwa dirinya mengenal mereka. Setelah itu, Rasul kembali bertanya kapan terjadi mereka meninggal. Lelaki tersebut kembali menjawab, jika mereka meninggal pada saat syirik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umat tersebut sedang diuji di dalam kuburnya dan jika bukan karena kalian takut menguburkan. Sungguh aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Ia mendengar azab kubur yang aku dengar pada kalian. Sahabat berkah yang beriman, kisah Rasul mendengar siksa kubur selanjutnya adalah datang dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Di mana Abu Ayyub bercerita tentang suatu malam Rasulullah SAW keluar, yakni tepatnya saat setelah matahari terbenam. Saat itu, Rasul mendengar suara, lalu beliau bersabda, seseorang yang Yahudi sedang mengalami siksa dalam kuburnya. Keistimewaan yang Rasulullah SAW miliki tersebut merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan para nabi terdahulu. Kondisi orang di dalam kubur. Dalam kisah Rasul mendengar siksa kubur ini, terdapat beberapa pendapat kalangan yang menolak adanya azab kubur. Berikut adalah kata Ibnu Taimiyah. Apabila diketahui jika pada saat tidur, roh orang tidur duduk, berdiri lalu berjalan, pergi dan berbicara serta melakukan banyak hal dengan batin rohnya. Badan dan rohnya pun mendapat kenikmatan serta azab padahal jasad tersebut berbaring. Matanya terpejam, mulut mengatuk, anggota tubuh lainnya diam, bahkan kadang-kadang bergerak dengan gerakan dalam. Juga berdiri, berbicara, berjalan dan teriak sebab kekuatan dalam batin tersebut. Dari kisah tersebut, kondisi orang yang mati dalam kubur, rohnya duduk, merasa nikmat serta sengsara, meminta, dan berteriak, yakni roh yang masih terhubung dengan jasad yang terbaring di dalam kubur.
Ini adalah sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita yakini demi seluruh umat Muslim untuk bertobat dan memohon ampunan kepadanya. Beberapa kisah Rasul mendengar siksa kubur. Semoga dapat menjadi teladan yang baik dan menjadi contoh oleh umat Muslim di seluruh dunia, agar mereka selalu bertakwa dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah para rasul yang mendengar siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab.